Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'ama alaina ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Seseorang yang menetap dalam penjara suci, kewajibannya adalah mengaji dan mengabdi, mengharap ridho ilahi Rabbi dan ilmu yang diberkahi. Itulah santri. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan tentang eksistensi santri sejati. Sahabati santri, calon mayat penghuni syurga. Dari masa ke masa, manusia tidak luput dari problematika. Semakin dewasa seseorang, akan semakin besar pula cobaannya. Layaknya pohon, semakin tinggi, akan semakin besar pula angin yang menerpanya. Seorang pejabat akan diuji dengan jabatannya. Orang yang alim akan diuji dengan keilmuannya. Begitu pula dengan seorang santri akan diuji dengan kesantriannya. Namun, pantaskah kita diakui sebagai seorang santri jika di hati kita masih terukir sebuah iri dan dengki? Pantaskah kita dikatakan sebagai seorang santri jika pekerjaan kita setiap hari hanya ngerumpi ke sana dan kemari? Tentu tidak, sahabat. Sebab kenapa? Sebab santri sejati adalah yang meliputi 5 huruf hijaiyah. Yang pertama adalah sin, satirun anil uyub, menutupi aib, baik aibnya sendiri maupun aibnya orang lain. Yang kedua adalah nun, naibun anis syuyuh, pengganti para guru. Yang ketiga adalah taibun aniz dzunub, bertaubat dari dosa. Yang keempat adalah roghibun fil khairi, senang berbuat kebaikan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah yasiru anil umur, mempermudah dalam sebuah persoalan. Jika kelima-limanya sudah memenuhi, maka insya Allah kita akan menjadi santri yang anfa'uhum linnas, santri yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam lembaran lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Sahabat, di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menolak atau mencegah akan persamaan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Tentu saja juga tidak akan sama antara santri dengan yang bukan santri. Namun kita sebagai santri juga perlu hati-hati, sobat. Karena apa? Karena santri itu ada 3. Yang pertama, santri yang memang asli santri. Yang kedua, bau santri. Dan yang ketiga adalah santri bau. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk yang nomor 3, yakni santri bau. Sahabat, seorang santri tidak hanya diwajibkan untuk mengaji, namun juga diwajibkan untuk mengabdi. Sebab ilmu itu bisa dicari, sedangkan pengabdian tidak bisa dicari. Hal ini sesuai dengan sebuah makalah yang disampaikan oleh Syekh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu qad yustadrak wala tustadrak
al-khidmah. Ilmu itu masih bisa dicari, sedangkan yang tidak bisa dicari adalah sebuah pengabdian. Oleh karena itu, semoga kita semua senantiasa dijadikan santri yang sesat. Amin. Mau tidak jadi santri yang sesat? Mau apa tidak jadi santri yang sesat? Sesat yang saya maksud adalah sejati dan senantiasa bermanfaat bagi umat. Jadi santri yang sesat adalah santri sejati yang senantiasa bermanfaat bagi umat. Sekarang mau apa tidak jadi santri yang sesat? Pesan terakhir dari saya, jagalah hati bila jadi santri, jagalah hati jadi seorang pengabdi. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pemulung mencari sampah, mencarinya di pinggir sawah. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, jangan marah. Di Kalimantan ada cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa.